Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ukur nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, karena kerja keras beliau, karena perjuangan beliau, sehingga kita bisa menikmati indahnya agama Islam. Kalau tidak ada beliau itu mungkin agama Islam ini tidak ada di muka bumi ini dan tidak akan menyebar di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bersalawat itu adalah salah satu cara kita untuk berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Dan seperti hadis beliau yang menjelaskan tentang salawat itu, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan dan menghapus 10 kejelekan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sama bareng-bareng bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita akan menunaikan atau mengerjakan salah satu tugas dari Pak dosen bahasa Arab, yaitu cara kita menjelaskan sesuatu. Misalkan di sini saya akan menjelaskan tentang seperti yang dijelaskan oleh Pak dosen bahasa Arab itu tentang gimana sih cara kita belajar bahasa Arab gitu. Apakah pelajaran bahasa Arab itu sulit gitu? Ada yang bilang, pelajaran bahasa Arab itu sangat rumit gitu. Kenapa? Karena banyak yang perlu kita hafalkan. Karena banyak kita perlu tulis gitu. Intinya ribet, belum lagi tahu bahasa Arabnya, belum kita tahu artinya gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu yang telah dijelaskan sama Pak dosen bahasa Arab, yaitu Pak Doni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan jasmaninya, kemudian memanjangkan umur beliau, mudahkan rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab. Gimana sih cara kita ngomong bahasa Arab supaya cepat dan mudah gitu, tanpa ribet ribet untuk belajar gitu kan. Nah, di sini sangat gampang sekali kalau kita mau belajar bahasa Arab itu. Kita belajar bahasa Arab itu sangat gampang sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, memang kita di sini itu berbeda pendapat gitu kan. Ada yang bilang bahasa Inggris itu sangat mudah. Kenapa? Karena rumusnya itu cuma sedikit, nggak seperti bahasa Arab. Kalau lain barisnya itu udah beda artinya kalau bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Inggris itu mudah, beda-beda penafsiran untuk kita semua itu. Tapi orang yang suka bahasa Arab itu lebih mudah bahasa Arab gitu ketimbang bahasa Inggris. Tapi ada juga yang dominan menyukai bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris itu lebih mudah, terus bahasa Arab itu lebih rumit. Tidak begitu sebenarnya. Bahasa Inggris maupun bahasa Arab, intinya bahasa asing itu semuanya mudah kita pelajarin. Rumusnya apa? Gampang aja gitu kan. Pertama itu kita harus mendengarkan, kata beliau itu. Harus sering-sering mendengarkan orang Arab itu berbicara. Seperti orang yang Arab di sana itu siapa lah gitu, misalkan Misalnya Rosid gitu. Pakai bahasa Arab. Intinya kita sering mendengarkan. Kemudian kita itu setidaknya kita itu hidup di lingkungan orang yang berbahasa Arab. Misalkan ini salah satu contoh dari yang kita akan sampaikan ini. Taruhlah contohnya bahasa Inggris dulu.
Bahasa Inggris ini sebenarnya mudah kita pelajarin. Kalau hanya untuk ngomong aja gitu, untuk berbicara kepada orang agar bisa kita memahami bahasa asing gitu kan, bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan membahas itu. Oh, saya lupa bahasa spiral nih. Tapi nggak apa-apa lah. Dalam bahasa Inggris itu, misalkan di dalam satu desa atau satu lingkungan, misalkan dalam pondok pesantren gitu, atau taruhlah di namanya kampung Inggris itu kan. Di sana itu kampung Inggris itu berada di Parepare, Jawa Timur kalau nggak salah. Di sana itu lingkungannya pakai bahasa Inggris gitu. Pedagang kaki lima juga harus pakai bahasa Inggris, nggak boleh nggak pakai bahasa Inggris, karena di sana itu kalau bisa kita bilang itu komunitasnya itu harus pakai bahasa Inggris. Dalam satu kampung itu harus pakai bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang belum paham bahasa Inggris itu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi diwajibkan di sana itu pakai bahasa Inggris itu. Gimana sih cara kita ngomong supaya cepat gitu kan? Cukup kita mendengarkan, misalkan kalau ini buku kan. Kalau bahasa Inggrisnya buku ini apa? Bukan. Nah, berarti kalau kita misalnya orang kampung Inggris misalnya itu ambilkan buku itu, kalau pakai bahasa Inggris itu saya nggak ngerti juga apa bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi cukup dia itu menunjuk, oh berarti itu maksudnya mau ngambil buku gitu kan. Nah, kita dengan menyimak apa yang dikatakan oleh yang ngomong itu, kita bisa tahu gitu bahwa maksudnya itu ini, itu maksudnya gitu kan, mengambil buku gitu kan. Terus kemudian kita disuruh pergi misalnya bahasa Inggrisnya pergi itu go ya. Kemudian lagi. Nah, sebenarnya kita itu tahu dengan menyimak menyimak dari orang yang udah pandai bahasa Inggris. Terus kalau dia pakai isyarat juga, misalnya dia ngomong terus dia pakai isyarat juga itu kan, pasti kita tahu gitu kan. Kemudian selain kita mendengar atau menyimak orang yang berbahasa Inggris atau hidup di lingkungan bahasa Inggris, contohnya kan tadi kampung Inggris atau Parepare itu kan, atau sebuah di sini aja kita. Misalnya satu komunitas di kampus ini, kampus YIH Nahdlatul Wathon Pancor gitu kan, pakai bahasa Inggris semuanya, walaupun walaupun bisa dibilang ini adalah kampus agama gitu kan, tapi dia pakai bahasa Inggris, otomatis kita yang belum bisa bahasa Inggris gitu, kita yang belum belum pandai bahasa Inggris, belum tahu apa sih itu bahasa Inggris, gimana sih cara ngomongnya gitu kan. Cukup kita dengan bergaul dengan komunitas yang pakai bahasa Inggris, kemudian kita simak dia. Setelah kita simak itu, coba bercakap-cakap sedikit demi sedikit, ya lama-lama bisa kan gitu. Sama dengan kita pakai bahasa Indonesia gitu. Misalnya kita di Lombok ini kan, kita pakai bahasa Lombok itu kan, manggil sama teman kita itu. Kalau bahasa Suralaganya itu, kalau kamu mau kemana itu Pekembe gitu kan, pakai P itu kan. Biasanya ini yang sering diolok-olok sama orang gitu kan, dari kampung yang lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kan ini juga keren bahasa kita kan, Suralaga. Nah, kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang belajar bahasa Arab gitu kan. Seperti yang saya udah contohkan tadi, kita ini adalah orang Lombok, otomatis kita itu pakai bahasa Lombok gitu kan. Tapi ada yang pakai bahasa Indonesia, alangkah bagusnya gitu kan. Tapi di sini kebanyakan kita dari orang Lombok ini pakai bahasa Lombok tuh. Kenapa? Karena itu memang bahasa kita gitu kan. Kalau kita pergi ke ke suatu lingkungan luar daerah, misalkan taruhlah di Jawa gitu kan. Nah, di Jawa itu dia pakai bahasa Jawa juga gitu kan, bahasanya sendiri. Nah, gimana sih cara kita mengetahui apa sih maksud dia itu? Saya nggak paham kok dia pakai bahasa Jawa gitu. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia supaya kita ngerti itu kan? Misalkan kita sendiri di sana itu, sendiri itu, nggak ada teman dari Lombok, intinya sendiri sudah gitu kan. Terus lingkungan kita itu pakai bahasa Jawa gitu kan, mana paham kita kan. Orang pakai bahasa Jawa, sedangkan kita orang Lombok, biasanya kita pakai bahasa Lombok gitu kan.
Tapi lama kelamaan dengan suatu kondisi itu, dengan keadaan, misalnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, misalkan kampungnya itu khusus pakai bahasa Jawa, nggak boleh bahasa Lombok, nggak boleh bahasa Medan atau apalah gitu kan. Nah, otomatis lama kelamaan dengan menyimak dan bercakap-cakap sedikit demi sedikit, lama-lama kita bisa gitu. Bahkan ada orang Lombok sekalipun, Lombok asli, yang kebetulan pergi ke Jawa gitu, mau belajar atau kuliah di sana gitu kan. Terus komunitasnya itu pakai bahasa Jawa gitu kan, nggak paham dia, tapi lama kelamaan dengan sering menyimak, sering bergaul sama teman-teman yang dari Jawa gitu, ya alhamdulillah gitu, dia bisa pakai bahasa Jawa gitu. Makanya kalau ada ceramah pakai bahasa Jawa, misalnya yang sering kita dengar itu salah satu alim allamah itu siapa namanya itu, Gus Baha itu kan, beliau itu jarang sekali pakai bahasa Indonesia kalau ceramah itu. Nah, kalau orang Lombok yang sudah paham dengan bahasa Jawa, ya dia itu biasa aja itu, kayak bahasanya sendiri gitu. Kenapa? Karena dia udah paham, karena dia sudah belajar gitu. Bukan belajar sih, tapi dia sudah menyimak, tapi udah terjun langsung ke masyarakatnya gitu, yang komunitas pakai bahasa Jawa. Sama dengan bahasa Arab gitu kan. Bahasa Arab itu sebenarnya kalau nggak perlu kita sebenarnya belajar, kalau hanya untuk ngomong itu kan, kata Pak dosen itu nggak perlu belajar kesana kemari gimana itu. Cukup dengan kita tinggal di daerah Arab aja gitu kan. Misalkan di mana ya, Mekah atau Mesir gitu. Pasti kita lama kelamaan itu bisa pakai bahasa Arab gitu kan, tapi hanya untuk sekedar ngomong. Kalau kita untuk mempelajari sesuatu, misalkan faraid tentang apa juga, itu yang lebih mendasar itu, untuk menerjem untuk mendalami Al-Qur'an itu, terjemah Al-Qur'an itu, ya ada sih kaedahnya itu kan. Tapi itu kalau kita mau belajar bahasa Arab langsung dengan makna-maknanya gitu kan, langsung bisa menafsirkan bahasa Arab gitu. Ada kitab-kitab yang perlu kita ketahui kalau kita mau mempelajari Al-Quran secara mendalam. Tapi kalau kita hanya sekedar ngomong itu, nggak perlu kita kuliah, misalnya ini ngambil jurusan PBA misalkan gitu kan. Sebenarnya kita nggak perlu kesana kemari untuk belajar bahasa Arab itu, seperti kata Pak dosen itu kan. Cukup kita mendengarkan, terus kita hidup di lingkungan orang yang berbahasa Arab, kemudian kita simak, terus takalam gitu, bercakap-cakap gitu kan. Sedikit demi sedikit kita bercakap-cakap sama orang yang pakai bahasa Arab kan, lama-lama kelamaan bisa kita ngomong bahasa Arab. Nah, kalau hanya sekedar ngomong itu, kalau kita mau melajari yang lebih mendalam lagi, beda lagi urusannya. Ada trik-trik khusus yang perlu kita pelajari untuk mendalami misalkan untuk mendalami isi dari Al-Quran tersebut. Nah, itulah yang bisa kita pelajari tentang bahasa Arab kalau hanya sekedar ngomong. Bahasa apapun itu, mau bahasa Jepang, bahasa Lombok gitu. Orang yang dari Jawa sekalipun, kalau komunitasnya orang Lombok, pasti dia bisa pakai bahasa Lombok gitu. Kenapa? Karena komunitasnya itu bahasa Lombok. Nah, kan dia kalau pakai bahasa Jawa semuanya ini tertawa. Kenapa? Karena sendirian yang pakai bahasa Jawa gitu. Sama dengan kita, kalau kita pergi ke Jawa misalkan gitu kan. Kalau kita pakai bahasa Lombok, ya semua orang tertawa. Karena kenapa? Sendirian kita yang dari Lombok terus pakai bahasa Lombok. Sama kayak orang Jawa. Misalkan kita di sana itu, di Jawa itu komunitasnya orang Lombok, atau orang Jawa itu kesini ke Lombok misalkan. Tahulah di YIH gitu kan. Terus di YIH itu pakai bahasa Lombok semua, nggak ada pakai bahasa Jawa gitu kan. Mana paham dia gitu kan. Nah, lama kelamaan dengan sering dia menyimak, sering dia berbicara dikit demi dikit gitu kan, lama-lama bisa dia itu. Kenapa? Karena dia itu pertama menyimak, kemudian bercakap-cakap gitu, sering mendengarkan orang-orang Lombok itu berbicara. Ketika orang Lombok berbicara itu, dia diam, hanya mendengarkan.
oh ini loh maksudnya. Misalkan dia mau ngambil buku, pebicang aku buku nono gede kan, berarti dia tahu maksudnya. Oh maksudnya ini dia mau diambilin buku itu maksudnya kan. Nah lama-lama kelamaan bisa dia niru gitu. Kalau bahasa Sulawaganya itu kayak PP itu pekembe pengkura gitu kan. Nah itulah yang bisa kita tangkap dari Pak dosen kemarin itu. Seperti kata beliau itu, kita harus sering-sering mendengarkan, kemudian sering bercakap-cakap, terus hidup dalam lingkungan komunitas yang pakai bahasa yang kita mau bicarakan tersebut. Misalkan pakai bahasa Arab, ya harus komunitasnya itu, atau ajak satu kelas itu tidak boleh pakai bahasa Lombok atau pakai bahasa Indonesia misalkan, itu harus semuanya pakai bahasa Arab. Misalkan ada 15 orang yang mudah fasih bahasa Arab itu. Kemudian yang 3 orang tidak terlalu fasih pakai bahasa Arab atau tidak bisa sama sekali. Tapi lama kelamaan dengan beriringnya waktu itu, dia bisa pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena komunitasnya itu pakai bahasa Arab semua gitu. Beda kalau kita mau pakai bahasa Arab, terus komunitas kita orang Lombok, ya kalah lah bahasa Arab kita gitu kan. Pasti yang menang itu bahasa Lombok gitu. Sama juga dengan bahasa Inggris, bahasa apa lagi, bahasa asing itu bahasa Belanda kayak gitu, kata Pak dosen itu pernah soalnya itu ke Belanda, terus kemana lagi itu beliau. Intinya banyak lah. Nah itulah salah satu cara kita untuk bisa ngomong bahasa Arab. Kita harus pertama sering mendengarkan orang pakai bahasa Arab. Misalkan kalau itu dengar aja di YouTube kan banyak, dengar di YouTube, kemudian dikit demi dikit itu coba praktikan. Oh ini maksudnya, ini maksudnya gitu kan. Sering berbicara dengan teman yang berbahasa Arab, kemudian hidup di lingkungan bahasa Arab. Itulah salah satu cara kita untuk bisa ngomong dengan cepat dan mudah berbahasa Arab. Nah, mungkin kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.